wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Panin Ajeng dengan NIM 12300203042. Di video kali ini kita akan membahas tentang biolistrik. Nah, apa itu biolistrik? Nah, di sini biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Nah, pada biolistrik ini ada dua aspek yang memegang peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Semoga panas hari ini bisa melelehkan lemak di tubuhku dan kebekuan di hatiku ini. Selanjutnya kita membahas tentang kelistrikan. Kelistrikan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelistrikan statis, yaitu muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, listrik statis seperti muatan-muatan elektron dan proton. Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Yang kedua ada kelistrikan dinamis. Nah, kelistrikan dinamis ini adalah muatan-muatan listrik yang bergerak, seperti arus listrik melalui penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Panas dikit ngeluh, hujan dikit ngeluh, nyaman dikit sayang. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gelombang. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah getar. Gelombang ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, gelombang longitudinal sendiri yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rampatannya, seperti gelombang bunyi. Nah, selanjutnya ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rampatannya. Contohnya gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Nah, selanjutnya yang kedua, gelombang berdasarkan amplitudo gelombang. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya gelombang pada tali. Yang kedua ada gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah. Contohnya seperti gelombang pada senar gitar ketika dipetik. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan medium merambat. Di sini dibagi dua juga. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang bumi. Yang terakhir ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Nah, pembahasan yang ketiga ada isyarat kelistrikan tubuh. Isyarat kelistrikan tubuh yang pertama itu ada EMG atau elektromyogram. Elektromyogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Nah, sebuah EMG itu dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Bagaimana sih sistem kerja alat ini? Alat ini tuh sistem kerjanya mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkontraksi dan ketika otot berelaksasi. Otot akan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan tingkat aktivitas otot. Apa sih fungsi alat ini? Fungsi alat ini yaitu mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot sekwetal. Ini merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan otot dan syaraf. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram. Nah, elektrokardiogram itu alat pemeriksaan untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung. Karena itu, prosedur ini juga sering disebut dengan rekam jantung. Bagaimana sistem kerja EKG ini? Sistem kerjanya yaitu merekam sinyal elektrik yang berkaitan dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu. Tiap kali jantung berdetak, aliran listrik akan mengalir dan memicu kontraksi otot jantung. Kontraksi otot ini tuh menyebabkan jantung mampu memompa darah ke seluruh tubuh.
Pada pemeriksaan EKG, aliran listrik jantung akan direkam oleh mesin dan hasilnya akan diperiksa untuk melihat ada tidaknya gangguan atau kerusakan pada jantung. Fungsi dari alat EKG ini yaitu yang pertama memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Yang kedua yaitu membantu menemukan gangguan elektrolis misal hiperkalamia dan hipokalamia, serta mendeteksi adanya ritme jantung yang tidak normal yang dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. Yang ketiga ada EGG atau elektrogastrogram. Elektrogastrogram ini tuh merupakan suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Sistem kerja alat ini yaitu elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut, memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Fungsi dari alat ini yaitu berfungsi untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau gastritis dan berfungsi untuk memperbaiki aktivitas miolektik pada lambung. Yang keempat ada elektroneurogram. Elektroneurogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Nah, bagaimana sih sistem kerja alat ini? Sistem kerjanya yaitu dengan menempatkan elektroda di jaringan syaraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron itu dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Nah, setiap garis vertikal dalam elektroneurogram itu mewakili suatu potensial aksi saraf, bergantung pada preseksi elektroda yang dapat digunakan untuk merekam aktivitas syaraf. Elektroneurogram dapat berisi aktivitas satu neuron hingga ribuan neuron. Fungsi dari ING ini tuh digunakan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari sel-sel saraf di otak, terutama pada area sentral dan perifer. Nah, yang kelima ada ERG atau elektroretinogram. Elektroretinogram adalah suatu bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Nah, bagaimana sistem kerja alat ini? Yaitu pada sistem uji EEG, pasien akan memakai tambahan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempelkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Fungsi alat ERG ini tuh untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Yang keenam ada EOG atau elektrokologram. Elektrokologram adalah pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerak mata. Nah, bagaimana cara kerja alat ini? Yang pertama, pada pengukuran ini tuh sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Nah, potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrokolografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah banyak dilakukan penelitian studi tentang EOG ini untuk menentukan efek obat pada gerak mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerak mata sewaktu nistagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Nah, sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular, yaitu keseimbangan. Fungsi dari alat ini yaitu berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerak mata. Nah, di nomor 7 yang terakhir itu ada EEG atau elektroencephalogram.
Elektroensefalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi neurologis seperti gangguan epilepsi. Bagaimana sistem kerja alat ini? Alat ini bekerja itu dengan mengukur atau menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dapat dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam tengkorak. Fungsi dari alat ini yaitu yang pertama mendiagnosa dan mengklasifikasi epilepsi, yang kedua mendiagnosa lesi cedera ruang lain, yang ketiga memonitor aktivitas otak saat seorang sedang menerima anestesi, yang keempat yaitu mendiagnosa cedera kepala.